Ikan arwana merupakan salah satu ikan yang banyak dijadikan sebagai ikan hias. Keunikan ikan ini terletak pada sirip dan ekornya yang panjang, dengan warna-warni yang menawan. Permintaan akan ikan ini pun kian meningkat, sehingga banyak orang yang mencari cara budidaya ikan arwana untuk dijadikan usaha ikan hias. Cara budidaya ikan arwana ini tidaklah susah, bahkan Anda bisa melakukannya di akuarium rumah. Simak ulasan tentang cara budidaya ikan arwana di channel YouTube di sini. Cara budidaya ikan arwana di akuarium. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam melakukan budidaya ikan arwana. Langkah-langkah ini harus dilakukan secara runtun agar hasil yang diharapkan dapat sesuai dengan keinginan. Berikut beberapa langkah dalam cara budidaya ikan arwana. 1. Penyiapan media budidaya ikan. Ikan arwana sangat menyukai habitat di lingkungan yang dipenuhi oleh bebatuan. Untuk itu, penting sekali mengatur sedemikian rupa agar kondisi dalam akuarium dapat dipenuhi dengan banyak batu dan juga tanaman artifisial, sehingga para ikan pun dapat nyaman berada di dalam akuarium. Suhu yang pas untuk kehidupan ikan arwana ialah kisaran 26-30 derajat Celcius dengan tingkat keasaman air mencapai 6-7 pH. Usahakan air yang digunakan pun harus jernih dan jangan sampai keruh. Media budidaya ini sangat menentukan berhasil tidaknya budidaya ikan arwana. Dia hanya mau berkembang biak atau hidup di lingkungan yang dingin dan bersih. Itulah mengapa perlu ada bebatuan di dalam akuarium untuk menciptakan sensasi dingin. Perubahan suhu bisa membuat ikan mati karena shock. Pertahankan suhu pada temperatur 26-30 derajat. 2. Pemilihan bibit indukan. Proses selanjutnya yang ada di dalam cara budidaya ikan arwana adalah dengan memilih indukan ikan arwana. Jenis indukan yang paling menjadi favorit ialah red arwana. Jenis red arwana merupakan salah satu jenis ikan arwana yang memiliki warna paling indah. Bibit ikan arwana sendiri harganya sebenarnya cukup terjangkau. Kenalilah jenis kelamin ikan arwana berdasarkan bentuk tubuhnya. Ikan arwana betina memiliki bentuk tubuh yang lebih kecil. Arwana siap menjadi indukan ketika sudah berumur 4 tahun. Jika sudah bisa dijadikan induk, maka pisahkan dari ikan lainnya. 3. Proses pengindukan. Musim kawin pada ikan arwana ialah pada bulan Juli dan Desember. Ikan yang telah siap untuk dikawinkan ketika telah berumur 4 tahun. Sedangkan perbedaan betina dan jantannya dapat mulai dikenali dari umur 3 tahun. Cara untuk melihat waktu yang pas dalam memulai proses pengindukan ialah ketika ada 2 pasang ikan arwana yang berenang bersama-sama. Maka itulah saat yang pas dalam melakukan proses pengindukan. 4. Penetasan telur. Ketika proses perkawinan selesai, biasanya akan muncul telur dari ikan arwana betina. Segera pindahkan ikan arwana betina dari akuarium, karena ikan betina bisa memakan telur yang telah dia keluarkan. Telur yang keluar akan dimasukkan ke mulut oleh ikan arwana jantan, tapi bukan dimakan lalu ditelan, melainkan akan disimpan di mulut ikan arwana jantan. Proses ini adalah untuk membuahi telur, kemudian menetas dan menjadi larva. Setelah 2 bulan, larva tadi baru akan dikeluarkan dari mulut ikan arwana jantan.
Untuk dapat memudahkan pengawasan, letakkan ikan arwana pada sebuah akuarium yang bening. Jangan di tempat ember atau kolam yang tidak dapat diawasi dari samping. Pantau selalu perkembangan dari indukan agar dapat mengetahui waktu mana yang pas untuk melakukan pemindahan bibit ikan arwana ke wadah yang baru. 5. Pemisahan wadah berkembang biak. Setelah anakan ikan pada indukan keluar, biarkan anakan itu terus berada di wadah pembiakan selama beberapa hari. Anakan ikan arwana biasanya akan memiliki panjang sekitar 1 cm. Untuk membuat perkembangbiakan lebih cepat dan maksimal, pakan yang sangat baik untuk diberikan ialah cacing pita. Cacing pita memiliki protein yang sangat baik untuk mendukung perkembangannya. Setelah anakan ikan arwana memiliki panjang kurang lebih 12 cm, pisahkan anakan tersebut ke dalam akuarium terpisah. Hal ini dikarenakan ikan arwana dewasa memiliki sifat kanibalisme untuk memakan ikan yang lebih kecil. Setelah dikembangbiakan secara maksimal, panjang ikan arwana dewasa pada umumnya mencapai 24-45 cm. Namun, jika dikembangkan lebih serius dengan wadah kolam atau akuarium yang lebih besar, ikan arwana dapat tumbuh mencapai 1 meter. Bahkan ada pula yang lebih dari itu. Semakin ikan ini bertambah panjang, semakin mahal pula harganya. 6. Pemberian pakan. Ikan arwana merupakan ikan yang termasuk sebagai hewan karnivora. Untuk itu dibutuhkan beberapa pakan yang terdiri dari hewan-hewan kecil. Pakan yang digunakan untuk ikan arwana yang telah dewasa ialah jangkrik, udang kecil, dan ikan kecil. Pembudidayaan tidak harus memakai ketiga-tiganya untuk dijadikan makanan ikan arwana. Cukup pilih salah satu saja. Jika ingin yang lebih murah dan mudah untuk didapat, saran terbaik ialah menggunakan jangkrik. Namun meski murah dan mudah didapat, kelemahan dari jangkrik adalah tidak dapat disimpan lama atau dijadikan stok. Hal ini dikarenakan jangkrik yang sangat mudah mati sebelum dipakai sebagai pakan ikan. 7. Pemeliharaan dan pembesaran. Ikan arwana merupakan ikan yang sangat menyukai cahaya. Pemberian lampu di sekitar akuarium sangatlah penting. Namun, tetap usahakan untuk memberikan penerangan alami dari sinar matahari di siang hari. Hal ini dilakukan untuk merangsang pigmen pada sisik ikan arwana agar lebih menampakkan warna aslinya. Waktu terbaik dalam penjemuran ikan arwana ialah pagi hari. Pemberian pakan pada ikan arwana dapat dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada pagi dan sore hari. Mengganti air di dalam akuarium juga harus rajin dilakukan. Ikan ini sangat menyukai lingkungan yang bersih. Minimal lakukan penggantian air 1 kali dalam seminggu. Tapi tidak semua diganti air baru, cukup 25-30% saja, agar ikan arwana yang berada dalam akuarium tetap bisa beradaptasi. Itulah beberapa langkah dalam cara budidaya ikan arwana yang dapat dilakukan dengan mudah. Bagaimana? Anda tertarik untuk membudidayakan ikan arwana? Selamat mencoba!